Pemirsa masih di Kata Dokter, waduh makin seru aja nih. Ya, udah bicara tentang flu Spanyol, tes swab, tes PCR, tes rapid test ya yang sudah tadi dijelaskan oleh Dokter Oki, juga apa yang dialami oleh Mas Ali Koboy ini juga ya untuk menahan daripada berbagai macam penyakit terutama di musim hujan, yaitu termasuk penyakit flu, tapi sayangnya dua-duanya tidak bisa dibedakan sehingga memerlukan tindakan-tindakan yang lebih. Nah tadi sempat Dokter Yanti sudah menanyakan juga ya kepada Dokter Oki, yaitu komorbidnya. Apa saja sih penyakit-penyakit komorbid yang bisa menjadikan COVID-19 ini menjadi lebih berbahaya. Nah seperti apa dok? Ya dok, makasih. Jadi komorbid itu kan adalah suatu kondisi penyakit yang dibawa oleh klien atau pasien. Ya contohnya kita ambil contoh kasus adalah diabetes mellitus, ya dok ya. Ada juga penyakit autoimun dan sebagainya. Kenapa kok si komorbid ini bikin jadi suatu barrier atau suatu tantangan buat pasien yang terpapar COVID-19? Karena ternyata diabetes orang pasien yang ternyata punya komorbid itu namanya juga komorbid ya dok ya. Dia ada suatu penyakit yang terus terang membuat imun sistem kita jadi kerja keras, yang harusnya kerjanya santai, ngejaga doang, dia harus menjaga. Bagi-bagi gitu bagi-bagi tugas. Di samping itu juga si diabetes penyakit komorbid ini juga melepaskan suatu namanya kayak radikal bebas lah di badan kita, secara kontinu. Nah ini suatu tantangan juga. Jadi kan radikal bebas itu dia, siapa yang harus menetralkan radikal bebas? Imun sistem. Jadi nggak ada COVID aja dia udah kerja keras tuh untuk menjaga bebas. Nah bayangkan aja kalau secara logika ada virus masuk di badan kita, PR dong, buat jadinya, PR jadinya. Jadi imun sistem kita jadi bekerja jadi lebih harus double, kelelahan lah ibaratnya. Tentu kualitas yang dihasilkan oleh yang didapatkan pada pasien yang komorbid dengan misalkan Mas Ali yang sehat walafiat seperti ini beda. Kayak Kak Ali sekarang aku mau tanya nih, kalau misalnya sebagai seorang penyanyi nih, ya kan kadang-kadang pasti sesekali masih nyanyi dong, ya. Pekerjaan saat ini belum bisa ya karena keramaian masih ditunda dulu. Ya bisa sih online dulu. Nah sekarang via online dan sebagainya. Oke. Di keluarga sudah mencoba menerapkan nggak? Sudah memang karena mungkin khawatir atau untuk menjaga dari keluarga. Ada yang sudah pernah coba tes rapid atau PCR mungkin? Udah. Kalau dari kebetulan dari sepupu saya gitu, dari saudara saya. Kebetulan kita juga sekarang berdekatan lah tinggalnya gitu. Ya dia udah mencoba. Tes gitu. Karena dia sempat kalau nggak salah sempat keluar kota, terus sempat kayak demam gitu kan. Nah terus akhirnya di rapid test gitu. Kayak gitu. Cuman kalau untuk saya sama istri sama anak nih memang belum sih kita. Karena memang mengalami masa 7 bulan kemarin ya kita mengalami PSBB di rumah, stay at home. Stay di rumah. Jadi kegiatan-kegiatan juga nggak bisa dilakukan kecuali melalui itu ya. Betul. Jadi kayak kita kemarin sempat konser ya konser online gitu sempat 2 kali seperti itu. Smart ya menurut saya di saat seperti ini kita juga tetap berkarya, tidak melupakan pekerjaan tapi juga tetap menjaga kesehatan. Jadi yang mungkin juga pemirsa di rumah ingin tanya, dok apakah keparahan daripada infeksi virus itu sesuai juga dengan ras? Maksudnya kalau kita disamakan dengan Wuhan, kemudian kalau ras Eropa gimana? Kalau ras kulit hitam gimana yang di Afrika? Kalau ras Amerika seperti apa? Ya dok, sayangnya ini kan kita baru mempelajari 10 bulan. Jadi data epidemiologinya itu belum begitu luas. Masih dalam satu lingkup yang dengan populasi yang nggak begitu besar. Jadi terus terang penyakit Dr. Boyke itu masih yes or no tuh, banyak perdebatan. Kalau saya lemparkan di sini jawabannya banyak faktor, nggak hanya faktor ras juga ya dok ya. Masalah kita kan masalah sosial juga. Ada nggak kepatuhan masyarakat kita dibandingkan dengan kepatuhan di negeri tetangga? Misalnya saya sebutkan Vietnam yang begitu dia cepat sekali dia turunnya. Ada faktor-faktor lain dok, nggak hanya masalah virulensi juga. Disiplinnya negara, di mana masyarakat dia patuh sama kepala pemerintahnya. Negara kita mungkin negara sangat demokratis sih ya. Saya nggak bisa ngomong politik di sini ya, cuman itu juga mempengaruhi juga dalam memang kalau melihat perkembangannya sekarang ya dokter ya. Kepatuhan dari kita sebagai masyarakat Indonesia ini yang harus ditanyakan dan mungkin di benchmark kalau boleh dibandingkan dengan membantu BNPB loh pemirsa untuk melaksanakan programnya sebagai bukan hanya bernaung kepada pemerintah loh, kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus sama-sama mau membantu program pemerintah ini menanggulangi si COVID ini ya dokter. Disiplin dong. Jadi itulah tantangannya. Jadi
pertanyaan dokter berhubungan sama ras dan sebagainya. Saya bilang pasti ada kaitannya nanti. Ya? Cuman datanya belum valid. Mungkin pemirsa sorry Bang, kita tunggu aja ya. Karena ini juga virus memang sebenarnya virus walaupun sudah pernah ada saudara-saudaranya sebelumnya, tapi ini termasuk yang baru. Dan makanya segala macam cara, obat semua dicoba oleh dokter dan tenaga medisnya untuk membantu penyembuhan, Dok. Saya tertarik dengan sempat bicara sedikit masalah vaksin tadi. Ya. Karena Indonesia ini saat ini memang kita belum ada vaksin. Beberapa kalau kita membuka di internet, media dan semuanya membahas bahwa semua pemerintah lagi program menggalakkan vaksin dan semuanya. Apa sih vaksin ini memang betul seperti kalau vaksin-vaksin biasa yang kita berikan pada awal mula kita lahir, pada anak-anak kita, itu kan memberikan kekebalan buat tubuh kita. Apakah vaksin-vaksin ini nanti aman atau tidak? Seperti apa sebenarnya yang baik untuk kita pakai vaksin ini, tapi jangan jawab sekarang ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi menarik berbicara mengenai COVID dan influenza tentunya. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter pastinya.